Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kan kawan semuanya, gimana kabarnya nih? Sehat? Semoga sehat selalu di perantauan. Amin. Semoga kan kawan semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusannya sampean semuanya, Mbak. Amin ya robbal alamin. Nah, Mbak-mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas sebuah curhatan bos lokal. Sekali lagi ini buat pelajaran. Jadi biar tidak ada kawan-kawan yang melakukan hal yang sama, karena dampaknya ini juga pada PRT asal Indonesia lainnya ya. Oke, kita mulai. Jadi cerita nih, bos Hongkong ini curhat di sosial media. Dia curhat menceritakan perilaku CC-nya yang berasal dari Indonesia. Jadi bos ini tidak hanya bos biasa, tapi dia juga salah satu artis negara Hongkong. Jadi ceritanya waktu ini bos yang bernama Snow S ini curhat di sebuah sosial media kalau dia ini memiliki beberapa CC yang perilakunya ini rata-rata aneh. Dan yang paling aneh yang terakhir ini. Jadi si bos Snow S ini memiliki 2 CC, semuanya berasal dari Indonesia. Kenapa kok bisa ngambil 2 CC? Pertama, karena dia memiliki 3 anak. Rumahnya juga besar. Jadi selain istri, suami, dia juga ada mbah, ibu lah. Jadi wajar kalau dia mengambil 2 CC. Dan semuanya berasal dari Indonesia. Tidak diketahui kenapa kok dia rata-rata mengambil CC dari Indonesia. Bisa saja kalau dia ngambil CC dari Indonesia ini kerjanya bagus atau mungkin manutan. Jadi karena dia ini semuanya dari CC Indonesia, ya mungkin dia senang. Tetapi dia memiliki kekecewaan pada CC yang terakhir ini. Jadi pada waktu itu dia mengambil CC baru yang berasal dari Indonesia dan dapat 2 mingguan saja. Dapat 2 mingguan, si mbaknya ini ditinggallah ke Amerika untuk liburan. Jadi bosnya itu liburan. Tetapi si bos Snow ini tidak membiarkan CC Lina ini untuk stay ning gini umai dia. Jadi dia itu juga membelikan tiket kepada Mbak Lina untuk pulang sementara ketika dia liburan tadi ke Amerika atau holiday lah. Jadi dia berharap nih, kalau dia ini nantinya pulang, si Mbak Lina ini juga nantinya pulang. Jadi biar di rumah itu tidak ada siapa-siapa ketika mereka itu tinggal liburan ke luar negeri. Oke, setelah masa liburan atau holiday ini sudah selesai, maka bos ini pulang beserta anaknya dan PRT satunya lagi. Tetapi bos ini kaget ketika dia ini tidak mendapatkan CC-nya ini di dalam kamar. Ketika dilakukan pemeriksaan, ternyata baju-bajunya CC Lina ini sudah tidak ada di tempat tersebut. Jadi tempat tersebut itu kosong, tidak ada orang maupun baju-bajunya milik si Mbak Lina PRT-nya tadi. Jadi dia ini cuti tapi semua bajunya dibawa. Kemudian si bos ini menyuruh satunya lagi untuk menanyakan kepada Mbak Lina. Dan Mbak Lina di situ mengakui kalau dia tidak bisa kembali lagi bekerja ke negara Hongkong dengan alasan kalau dia ini dalam keadaan hamil. Kemudian dikirimlah bukti tes pack itu membuktikan kalau ini loh aku tuh benar-benar sedang hamil. Dikirimlah kepada majikan. Dan salah satu temannya itu bilang, kembalilah kamu bekerja di negara Hongkong. Nanti kalau kamunya ini, maksudku perutnya udah besar, tidak apa kalau kamu pulang. Intinya kembali dulu bekerja, asal kamu nanti tidak sakit-sakitan, tidak mual-mual. Jadi disuruh kembali bekerja ke negara Hongkong. Tetapi Mbak Lina tetap bersikukuh untuk tidak kembali bekerja ke majikan yang bernama Snow S tadi. Alhasil majikan ini ngerasa kecewa. Dia sudah mengeluarkan biaya agensi yang banyak untuk mengambil CC ini.
dia sudah membelikan tiket kepada Cece ini. Alhasil si Cece ini tidak mau kembali lagi. Jadi tidak hanya tiket, tentu uang ini juga diberikan kepada si Mbak Lina itu. Jadi bos ini ngerasa kecewa dan ngerasa ditipui. Lebih parahnya lagi, ternyata hasil tes spek ini katanya yang diambil di sebuah Google. Apakah benar tes spek itu atau tes kehamilan lah ini diambil dari Google? Itu kata bosnya ya Rek, tidak tahu kebenarannya ya. Intinya bosnya itu curhatnya seperti itu. Tetapi untuk barang-barang lainnya, untuk uang-uang si bos yang dia simpan di dalam rumah, ini memang tidak hilang. Barang-barang si bos memang tidak hilang. Tapi cuman si bos ini kecewa kenapa PRT-nya melakukan pemutusan kontrak kerja selepas majikan ini pulang dari Loihang tadi. Jadi yang membuat si bos ini kecewa adalah kenapa dia memutuskan kontrak kerja secara sepihak ketika dia ini sangat membutuhkan PRT. Dan dia juga curhat kenapa dia memutuskan kontrak ketika dua anak laki-lakinya ini sudah lengket sama Mbak E. Ini seperti itu kan kawan. Nah itu adalah salah satu curhatan bosnya di sosial media. Intinya dia mengambil Cece di Indonesia ini memang banyak masalah. Dulu seperti itu, yang setahun kerja ya seperti itu. Nah 2 mingguan juga seperti itu. Jadi dalam kasus ini menurut pandangan kawan-kawan bagaimana? Silahkan komen. Tapi sekali lagi kita tidak tahu apakah mbaknya ini benar hamil atau enggaknya. Tetapi bosnya ini sudah meminta kalaupun dia hamil silakan bekerja dulu di aku. Nanti kalau perut kamu sudah besar kamu bisa kembali lagi ke Indonesia. Bosnya sudah meminta seperti itu dan tidak masalah ketika hamil. Karena bagaimanapun juga yang salah itu adalah bosnya yang menyuruh dia untuk pulang ke kampung halaman ketika bosnya liburan atau loihang ke luar negeri tadi. Oke, kawan-kawan semuanya, yang ingin saya tanyakan tadi yang pertama adalah bagaimana pendapat sampean dalam situasi seperti ini. Yang kedua yang aku tanyakan, menurut pandangan kawan-kawan, ada nggak sih kawan-kawan yang pernah di posisi ketika majikan liburan loihang lah ke luar negeri, sampean itu disuruh cuti juga ke kampung halaman? Ada nggak sih? Komen. Lalu bagaimana tentang gaji sampean? Lalu bagaimana tentang uang cuti sampean atau cuti 14 hari sampean ketika sampean ini dipaksa majikan Anda untuk pulang ke kampung halaman ketika bos sampean itu liburan? Karena ada juga ini ketika bos memaksa PRT-nya untuk pulang cuti ketika dianya liburan ke luar negeri, dipotong gajinya. Ada nggak seperti ini? Silakan komen. Karena ketika majikan memaksa dia atau PRT-nya untuk cuti, maka majikan tidak berhak untuk memotong. Bahkan ketika Cece-nya memaksa untuk cuti, majikan tidak berhak untuk memotong ketika Anda tidak sepakat untuk dipotong gaji ketika Anda cuti. Jadi itu kenapa ketika kawan-kawan tidak digaji cuti minta. Tapi rata-rata kawan-kawan memang tidak meminta kan, karena kawan-kawan tahunya kalau cuti berarti tidak bekerja ya tidak dapat gaji. Tetapi dalam undang-undang Hong Kong tidak seperti itu kawan-kawan. Semoga dengan pembahasan ini membuat kawan-kawan ini sedikit tahu kronologinya biar tidak ngulek ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.